itu sudah bukan kelasnya kita, jelas ya. Itu kelas para anbiya wal mursalin, para tabi'in, pengikutnya dan para ulama itu masuk kategori yang tiga itu. Kalau kami semua ada kesempatan dua kesempatan nih, taklid atau wa'il. Kalau taklid resikonya maksiat, kalau tidak bebas harus ilmu. Sesuai dalam perintah Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang sukses, yang bisa menyaksikan adanya Allah Ta'ala sendiri dan para malaikatnya mesti syahidal malaikatu. Malaikat juga menyaksikan bahwa annahu la ilaha illa. Artinya apa? Tidak ada malaikat itu gagal imannya. Enggak ada malaikat kafir, ya. Semua malaikat mukmin. Beda dengan manusia, jin dan manusia. Kalau jin dan manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Syahidallah, Allah Ta'ala menyaksikan annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa syahida al malaikatu. Malaikat juga menyaksikan annahu la ilaha illallah wa ulul ilmi, dan orang-orang yang tahu, orang yang berilmu juga menyaksikan, sukses menyaksikan annahu la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi ada dua kesempatan, taklid atau wa'il. Cuma kalau taklid itu maksiat, kalau ilmu tidak. Artinya didasari dengan mencari begini, namanya ilmu, begitu ya. Wal wajib ala syasi ahadul qismain. Secara aturan syariat yang pasti, yang wajib, yang harus kita lakukan salah satu dari dua perkara ini. Taklidkah atau wa'il? Ilmu. Iman yang berdasarkan taklid atau iman yang berdasarkan ilmu, berdasarkan tahu. Ini kesempatannya. Nah, berarti nggak punya kesempatan ya, ada kesempatannya. Itu sampai ketingkatan berjenuh, itu udah terlalu jauh, sampai nggak tahu orang gitu ya. Nah, itu sudah. Kalau sekarang yang ada ya pura-pura, ya kelasnya bukan waktunya. Jadi jangan, artinya kita beriman kepada Allah Ta'ala, jangan pura-pura, istilahnya jangan pura-pura langsung kayak orang gila, itu salah jelas ya. Pura-pura dengan asli kan beda ya. Pura-pura gila, pura-pura, itu pura-pura. Sudah pura-pura saja, tahu-tahu kita kayak wali, itu pura-pura sudah ya. Udah dipastikan begitu kalau sekarang ya. So, kayak nggak kenal orang, enggak. Ini kesempatannya ada dua, kalau dia taklid, yakin. Jadi wal wajib ala syasi ahadul qismain, salah satu daripada dua bagian. Awalan, yang pertama taklid dan taklid. Wa amma salasa al akhirah fa ulumur rabbaniyah yakhussu biha man yasha' min ibadi. Adapun yang tiga, yang tingkatan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, ini ulumur rabbaniyun, ilmu yang rabbani, ilmu laduni yang khusus, tidak bisa diceritakan oleh orang. Yang dua ini baru bisa diceritakan, ilmu dengan yang ma'rifat, iman yang bisa diceritakan, yang bisa dijelaskan. Kalau tingkat yang ketiga, yang keempat dan yang kelima ini khusus, sudah nggak bisa diceritakan, sebab sudah menjadi rahasia ya. Rahasia itu apa artinya? Apa yang disebut rahasia? Rahasia ya, yang nggak bisa diceritakan, nggak bisa diungkap oleh ungkapan, juga nggak bisa ditulis oleh tulisan. Itulah rahasia. Kalau bisa diceritakan, namanya nggak rahasia. Saya contoh saja ini, contohkan ini pada makhluk. Apa rahasianya antum dengan istrinya? Antum punya istri, ada orang punya istri udah jelek, ya, udah jelek, sering bertengkar, tapi punya anak terus. Misalnya ini contoh ya. Ya, udah punya istri jelek misalnya ya, didengarnya sering bertengkar, oh lagi-lagi punya anak, oh enggak, ada apa, ini susah, mau ceritakan susah, paham ya? Paham enggak? Ini contohnya, man tawalallahu, orang yang salah
susah diungkap. Ya kayak sebuah kenikmatan, nggak tahu nikmat itu, ceritakan nikmat nggak bisa. Antum makan yang paling disukai, nikmatnya kayak apa? Nggak bisa, makan saja sudah, gitu ya. Nggak bisa cerita apa namanya kenikmatan rahasia itu nggak bisa diceritakan. Yang bisa diceritakan ya adalah ya ini iman takwin dengan iman yang atas dasar ilmu, baru bisa cerita, bisa diskusi lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi maksudnya ini bicara masalah iman. Begitu pula kita punya masing-masing punya rahasia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekelas kita kok bisa kuat misalnya ya. Tetap kepada Allah. Ini ada apa? Ya susah diceritakan. Orang mencintai Allah dan Rasulnya bukan pada zamannya Rasul, aku sudah berapa abad dengan Rasul, dengan ulama, sudah jauh, sudah ulama banyak meninggalkan kita, tapi kok masih mencintai, ada apa? Nah ini namanya disebut rahasia. Orang sampai kesel, sampai orang ya rahasia nggak bisa diceritakan. Ada lagi contoh suami istri ya nggak pernah bertengkar, tahu cerai gitu ya. Nah ini nggak tahu, namanya rahasia. Nggak tahu kenapa. Itu rahasia kayak suami istri lah, ibaratnya kayak apa, suami istri. Antum dengan Tuhannya masing-masing begitu, punya rahasia masing-masing. Padahal ngaji, belajar berkali-kali tapi nggak paham, tapi ada aja gitu ya, punya rahasia tersendiri. Para sahabat, para nabi punya rahasia masing-masing kepada Allah Ta'ala dan istri bersama. Ini rahasia yang susah diungkapkan. Paling jauh udah ngaji saja lah. Dijelaskan juga nggak bisa. Jadi orang belajar ilmu juga butuhnya hasilnya masing-masing nanti. Artinya cara imannya sama tapi hasilnya masing-masing. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Kalau kita menggunakan arkan iman. Wa amma thalatha al-akhirah fa'ulum rabbani yakhussu biha man yasha'u min ibadihi. Ilmu rabbani yang khusus yang diingatkan oleh Allah Ta'ala terhadap hambanya, khusus. Jadi rukunnya iman, kita ulangi, rukunnya iman itu adalah pertama apa? Antu minatullahi ta'ala wa malaikatihi. Satu, pertama mengimani dengan adanya Gusti iman, percaya. Apa artinya mengimani dengan adanya bil anta tabida al-tafsil? Meyakini bahwa Allah Ta'ala secara rinci, Allah Ta'ala wujudun, Allah Ta'ala zat yang pasti ada, qadimun, yang adanya itu tidak ada awal, tidak berawal dari tiada, nggak ada dulu, nggak ada begitu. Namanya fakor. Kalau ada makhluk tak semua berawal dari tiada menjadi ada. Kalau adanya Allah tidak berawal. Meyakini bahwa Allah Ta'ala mawjudun qadimun batin. Batinnya kekal, Allah Ta'ala yang tidak berakhir, tidak rusak. Ya Allahu batin, al-baqa'u lillah. Selain Allah semua rusak, semua berakhir. Alam semesta juga ini semua akan berakhir. Hidup akan berakhir. Ada awal, pasti ada akhir. Allah Ta'ala tidak berawal dan juga tidak berakhir. Jadi misalnya antum membaca Asmaul Husna, ya awal, ya akhir. Ya awal itu maknanya qadim. Allah Ta'ala tidak ada awal. Ya apa? Ya akhir. Ya akhir artinya Allah Ta'ala tidak ada akhirnya. Itu paham ya? Jangan terbawa kalimatnya. Harus tahu, sesuaikan dengan akidahnya. Ini orang-orang tersesat itu seperti itu. Bertendensi atas kalimat, tidak dengan dasar akidah, sesat. Walaupun dia membaca Asmaul Husna, dia tersesat. Karena apa? Karena
selalu dengan zahirnya lafaz. Ini kesalahannya saya. Jadi mengatakan awal Tuhan pertama kali ada, salah itu. Gak ada pertamanya. Allah Ta'ala itu wujudnya tidak ada pertamanya, tidak ada awalnya, dan tidak ada akhir. Beda dengan wujudnya makhluk. Semua berawal dan semua berakhir. Meyakini pertama bahwa Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis. Beda dengan semua makhluk-makhluknya. Artinya beda. Zatnya Allah Ta'ala bukan benda, bukan jirim. Zatnya makhluk adalah benda atau jin. Nah itu yang bisa disebutkan di sana, di sini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang tidak bisa disebutkan di sana dan di sini, atau apalagi di atas atau di bawah atau di kanan kiri, tidak bisa. Jadi misalnya ada kalimat la ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan, la ilallah al-mawjud fi kulli zaman, ya. Itu maknanya sebaliknya, paham ya? La ilaha illallah zat yang pasti ada, tidak terkait dengan tempat. Al-mawjud zat yang tidak terkait dengan waktu. Itu maknanya begitu, harus begitu, harus. Kalau diartikan dengan sesuai kalimatnya, Allah ada di tiap-tiap waktu, lain salah itu. Tidak berarti itu namanya tidak berilmu. Itu kelasnya iman yang masih tapi yang masih ya. Jadi iman taklid, sekali lagi saya sampaikan, iman taklid itu iman yang masih ya. Iman yang atas dasar percaya kepada yang menyampaikan, husnudon bimo sendiri, itu taklid namanya. Sah tapi masih kalau ahli nazar, kalau ahli berpikir, kecuali orang yang tidak ahli berpikir, itu tidak maksiat. Misalnya sudah kejadian dari kecilnya sudah terlambat pemikirannya, ya, uang saja sampai nggak paham, nah itu iman taklid sah, itu nggak maksiat. Uang saja nggak paham, nanti ya, ada nggak orang nggak paham uang sekarang? Paham, mereka nggak paham uang kayak ya orang yang idiot gitu, kayak itu iman taklidnya sah gitu. Di ukurannya itu materi ya, ukurannya materi ya. Jadi kita berusaha supaya nggak maksiat dulu, gimana kata beri maksiat, membiarkan begitu saja, tidak pernah berusaha. Jadi meyakini bahwa Allah Ta'ala wujudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis. Beda Allah Ta'ala dengan semua makhluk-makhluknya, beda dari segi zatnya. Artinya zatnya Allah Ta'ala bukan ciri, bukan benda. Beda dari segi sifatnya, sifatnya Allah Ta'ala tidak berubah-ubah. Kadang suka, kadang enggak begitu. Kalau kita kan kadang suka, kadang mau, kadang enggak gitu ya. Itu namanya sifat yang berubah. Kadang mau, kadang enggak, kadang pengen, kadang enggak, itu sifat yang berubah. Allah Ta'ala mustahil sifatnya berubah. Kadang ngasih, kadang enggak lah. Ini mustahil Allah Ta'ala kadang ngasih, kadang enggak. Jadi jangan terkecoh pada kalimat ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nanti saya beri. Nah itu berubah namanya. Jadi Allah Ta'ala memberinya ketika diminta saja gitu. Kalau nggak diminta nggak memberi gitu. Itu kita manusia, kita makhluk. Dianggapnya Tuhan itu memberinya di saat kita minta saja. Ketika kita nggak minta, nggak diberi gitu. Kita itu diberi Tuhan terus, nggak pernah nggak diberi. Ya makanya jangan terlalu pendek hanya pada materi saja. Pemberian ini sehat, ini pemberian sehat. Apa itu? Ini pemberian semua. Beribadah, tolabul ilmi, ini pemberian, bukan kita digerakkan semua. Beda dari segi zatnya Allah Ta'ala bukan benda, bukan jirim. Beda dari segi sifatnya Allah Ta'ala tidak berubah. Sifatnya makhluk berubah, sifat zatnya makhluk, jirim, benda, visual, bisa dilihat, ya, bisa hadir, bisa dikatakan hadir, bisa dikatakan ghaib, nyata, nyata. Allah Ta'ala nggak terkategori itu.
atau tidak, bukan benda itu saja tepat. Tepatnya bukan benda, zatnya bukan benda, dan sifatnya tidak berubah. Juga beda dari segi perbuatannya, afalnya. Kalau perbuatannya Allah Ta'ala tidak membutuhkan alat dan tidak membutuhkan batu, tidak ada alat dan tidak ada batuan. Misalnya menciptakan makhluk tercipta dari tanah, misalnya ya, pernah dengar begitu ya, asalnya tanah, tercipta dari tanah. Kalau iblis dari api misalnya ya, itu bahasa syariat. Jangan Allah Ta'ala menciptakan alatnya asalnya tanah milik, enggak begitu, enggak butuh alat itu. Yang benar apa? Menciptakan dari enggak ada menjadi ada, itu saja sudah. Itulah yang asli. Perbuatan atau fi'ilnya Allah Ta'ala tidak dengan alat dan tidak dengan batu. Selain Allah dengan alat dan bantuan, antum mengerjakan apa dengan alat semua? Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, memakan dengan mulut, dan semua berpikir dengan akal. Ini alat semua dan butuh yang pertolongan. Semua didasari dengan minta pertolongan. Kalau tidak ada pertolongan tetap gagal, walaupun punya alat. Misalnya kita punya penglihatan, semua komplit alat sudah ada, tapi kehendak nggak ada, gagal. Lagi males, ya, lagi nggak pengen, lagi nggak asik, itu nggak dapat pertolongan. Misalnya ya, lagi sibuk, lagi api, nggak dapat pertolongan. Ibaratnya begitulah. Lagi terhalang karena sakit, karena apa misalnya. Artinya apa? Perbuatan yang makhluk pasti membutuhkan alat dan pasti membutuhkan batu. Pasti itu pasti, nggak bisa enggak. Ya, semua harus dengan alat. Kalau perbuatan yang makhluk, kalau fi'il Allah Ta'ala tidak alat dan tidak. Itu artinya beda dari segi zatnya, beda dari segi sifatnya, dan beda dari segi af'al dan perbuatannya. Nah, itu maksudnya meyakini adanya Allah. Mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadits mustaghnin an kulli syai'. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada semua ciptaannya. Tidak butuh menciptakan makhluk tidak butuh dengan makhluknya. Menciptakan makhluk tidak butuh dengan tidak butuh. Kalau tidak butuh, tidak mau, ya, tidak butuh, tidak karep. Terus bukan berarti sia-sia atau main-main. Kalau manusia kan mengerjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan kan namanya main-main, iseng-iseng, paham ya? Iseng-iseng daripada nggak ada kerjaan, bikin apa kayak, ya kan? Itu namanya iseng. Namanya apa? Ya daripada kosong, kan gitu, mengisi kekosongan akhirnya bikin apa gitu ya. Nah itu tak makhluk. Allah Ta'ala bukan iseng, bukan, nggak ada perbuatan iseng, main-main, enggak. Apa dasar yang mendasarkan bukan iseng? Karena apa-apa yang diciptakan Allah Ta'ala pasti jadinya. Tidak ada yang pernah gagal. Kalau makhluk ada yang berhasil, ada yang gagal, kan gitu ya. Maka dari situlah tidak bisa dikatakan main-main. Allah Ta'ala menciptakan main-main iseng-iseng, nggak ada, mustahil. Jadi dikehendaki dan apa? Memang dikehendaki. Semua dikehendaki. Itu artinya iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada semua ciptaannya. Jadi manusia ada yang dijadikan mukmin, juga ada yang dijadikan kafir, ada yang dijadikan taat, ada yang dijadikan maksiat. Secara hukum akal bahwa semua ini kejadian kita, iman, kafir, taat, maksiat, ini sama semua, derajatnya sama, pangkatnya sama. Artinya apa? Iman yang tidak beriman dengan sendirinya, kafir juga tidak kafir dengan sendiri, taat menjalankan perintah juga tidak dengan sendirinya. Begitu pula maksiat, tidak maksiat dengan sendiri. Semua ini dijadikan, paham ya? Semua ini
secara apa? Hukum akli itu sama artinya. Iman, kafir, taat sama secara hukum akli. Beda secara hukum syar'i. Kalau secara syar'i kita beda, iman, kafir beda. Kalau iman yang orang percaya, orang kafir katakan orang yang tidak percaya dengan syariat itu saja. Bahkan dia punya syariat sendiri, punya aturan sendiri. Ini suruh ke sini, malah dia sono kan ibaratnya gitu ya. Syariatnya beda. Beda syariat, beda aturan. Makanya saling sesama agama. Jangan iri dengan aturan yang lain, jangan iri dengan aturan yang orang kafir. Tapi aturannya begitu memang. Jangan memaksakan aturan yang orang kafir suruh dengan aturan syariat. Jangan memaksakan. Lana akmaluna walakum akmal. Agama kalian yang sudah begitu. Memang nggak bisa. Syariatnya sudah beda, aturannya sudah beda. Tapi tidak semua beda. Ada juga yang sama secara kemanusiaan, secara kenegaraan. Nah itu sama, paham ya? Jadi ada beda, ada sama. Tidak semua beda. Saya dengan orang kafir, dengan orang yang saya agama saya, ada sama. Butuh makan, butuh minum, kan gitu ya. Itu sama itu. Butuh istirahat, sama itu. Jadi beda, tidak beda secara mutlak, secara mutlak. Jadi dikatakan agama sama, ya beda. Yang nggak bisa agama itu beda. Ya, namanya kan sama-sama agama ya. Tapi isinya ya beda, syariatnya beda, maksudnya paham ya? Aturannya beda. Yang kita akui itu artinya iman kepada adanya Gusti Allah Ta'ala. Mustaghnin an kulli syai' wahidun, yang Maha Esa Allah Ta'ala. Maha Esa wahdaniyah, Allah Ta'ala zatnya wahdaniyah. Bukan bilangan. Nah ini bicara bilangan. Satu yang bukan bilangan. Kalau kita satu tapi bilangan. Nih ada satu yang bukan bilangan. Karena apa? Allah Ta'ala itu tadi dikatakan bukan apa? Jir. Bukan benda, maka bukan bilangan. Kalau jir kita bisa dikatakan satu atau apalagi dua. Satu itu artinya banyak. Satu itu artinya apa? Banyak apa? Banyak temannya. Itu banyak. Kayak tunggale kalau bahasa. Saya satu, antum satu. Nah itu satu bilangan namanya. Dia tambahin satu lagi jadi dua. Nah itu satu yang bilang. Allah Ta'ala satu, bukan bilangan. Jadi nggak bisa ditambah Tuhan satu, ditambah matahari jadi dua, nggak bisa, beda. Kalau matahari dan bulan satu, yang bilang ada bagian-bagiannya, ada depan, luarnya, kanan, kirinya. Allah Ta'ala nggak bisa dikatakan satu yang bilangan. Itu artinya wahdaniyah, sebangsa satu, bukan satu. Nah ini menemukan sesungguhnya. Hanya satu-satunya. Wahdan yang fizat, Maha Esa dari segi zatnya, wahdan yang sifat. Tidak ada dua sifat. Sifatnya tidak berulang-ulang. Sifatnya tidak berulang-ulang. Seperti apa? Ada dua pekerjaan. Nggak ada dua pekerjaan. Satu fi'il. Kalau dua pekerjaan. Jadi semua ini dari fi'ilnya Allah Ta'ala yang wahdaniyah. Gitu ya. Tidak ada dua pekerjaan. Misalnya ini ada bahasa, saya punya rencana, Tuhan punya kuasa. Bahasa itu masih salah, masih. Berarti saya ada pekerjaan baru sekutu dengan Tuhan. Saya ini kehendaknya dikehendakkan dikuasai. Semua begitu. Tidak ada yang saya kehendak Tuhan punya kuasa. Jadi kehendak kita ini diciptakan, ya. Kehendak kita ini termasuk makhluk, gitu ya. Juga beda dari segi perbuatannya, fikirnya. Esa Maha Esa dari segi afalnya. Fikirnya Allah Ta'ala, perbuatannya tidak ada yang menyamai. Tidak ada selain
perbuatan Allah sama dengan perbuatannya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, menjadikan makhluk, ya, tidak ada yang menyamainya. Fi'ilnya Allah Ta'ala beda dengan fi'ilnya makhluk, ya, perbuatannya. Allah Ta'ala menjadikan makhluk, dari makhluk itu tidak ada menjadi ada. Makhluk menjadikan apa? Semua yang dijadikan sudah ada. Antum berbuat apa? Semua yang diperbuat sudah ada. Antum bekerja apa? Yang dikerjakan sudah ada. Mau makan, minum, yang diminum ada. Mau bekerja, yang dikerjakan sudah ada. Gitu. Allah Ta'ala mengerjakan sesuatu dari gak ada menjadi ada. Makhluk semua mengerjakan apa? Dari semua yang ada semua sudah ada semua. Misal contoh bikin menggali sumur, ya tanahnya sudah ada, gitu ya. Kira-kira bisa nggak bikin sumur? Tanahnya mah nggak ada tanahnya, kayaknya bisa. Ya, bikin rumah, ada materialnya nggak ada, kalau bisa harus ada material, gitu ya. Jadi material ada, cuma di toko, gitu kan? Itu kurang dibeli. Paham nggak? Artinya begini, manusia tidak bisa menjadikan dari nggak ada menjadi ada. Artinya itu aliasnya tidak bisa menjadikan, gitu loh. Sebenarnya menjadikan, sebenarnya berbuat, itu yang dibuat asalnya nggak ada. Jadi semua perkara ini asalnya nggak ada. Makan asalnya nggak ada. Nasi asalnya apa? Asalnya beras asalnya padi asalnya ditanam. Nah, ini nggak ada. Semua asalnya tidak ada beras, tidak ada nasi, jadi ada nasi. Asalnya tidak ada. Asal yang asli itu tidak ada, gitu. Paham ya? Benih yang asli itu tidak ada. Aslinya benih. Kalau benih itu dari ini, wah itu nggak ada habisnya terus. Tapi kalau dari nggak ada, asalnya rezeki, asalnya nggak ada, jadi nggak ada. Itu paham ya? Ini sudah masuk kategori khusus, ya, bukan yang bisa dipahami oleh umum. Karena kalau tidak, apalagi tidak mengikuti dari awal bicaranya, sangat jauh menyampai paham ini. Harus diawali dari pembicaraan ketuhanan yang Maha Esa. Mustaghnin an kulli mawahidin qadirun muridun alimun. Ini artinya menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha menghendaki. Kuasanya Allah Ta'ala berkuasa secara menyeluruhnya dalam yang mati, yang dimatikan, yang hidup, semua dalam satu tidak bergantian. Ada yang dilahirkan, ada yang dimatikan. Sama, bukan melahirkan dulu, setelah melahirkan baru mematikan. Gak ada begitu. Berbareng semua, paham gak? Wujudnya alam yang susah, yang senang, yang hebat, yang gak hebat, semua dalam kehendak berbareng. Paham gak? Gak ada pekerjaan pergantian. Paham ya? Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Semua seluruh dunia tanpa terkecuali ini dalam kehendaknya yang sama. Kalau kita kan nggak bisa ya, pekerjaan banyak sekaligus kan nggak bisa ya, punya banyak pekerjaan ya, kerjakan sekalian nggak bisa satu-satu, mengerjakan satu meninggalkan yang lain gitu ya. Apalagi punya istri banyak, ada istri satu, yang kedua nggak bisa. Paham ya? Hidup satu, hidup dua, kan gitu. Banyak pekerjaan. Kalau istri banyak nyambung. Jadi artinya nggak bisa sama, nggak bisa sekaligus. Kalau Allah Ta'ala sekaligus ini, semua. Tidak ada yang lepas dari kehendak dan kekuasaan. Qadirun muridun. Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang berkehendak. Ini artinya lagi mengatakan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun, semua dalam ilmunya Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu dari makhluk Allah Ta'ala tidak tahu.
Tidak ada. Semua dalam bagaimana semua dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sami'un basir, zat yang maha melihat dan zat yang maha mendengar. Tidak dengan alat sebuah telinga mendengar dan tidak alat dengan mata. Jadi artinya dalam satu ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, itu kalimatnya kan seperti itu. Bukan berarti Gusti Allah itu tolong, ya bukan, salah. Melotot terus ya juga enggak. Paham ya? Kalau melotot itu tanda ada alat. Allah Ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Itu saja. Pasti mendengar dan pasti melihat. Tidak dengan alat sebuah mata dan tidak alat sebuah telinga. Tidak. Kalau mata itu anggota organ, ya, mata. Telinga juga begitu, organ visual. Allah Ta'ala mustahil tanpa melihatnya dengan mata. Terus dia dengan apa? Tidak dengan alat, gitu saja. Pasti mendengar dan pasti melihat, gitu saja. Jadi ini artinya iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudul qadim sami'un mutakallim, dan pasti berbicara, pasti kalam. Semua makhluknya, wujudnya Anda semua, saya ini ada, tidak ada, selamat dan cilakanya, iman dan kafir, mukmin tak ada, semua sudah dalam kalam Allah Ta'ala, sudah ditunjukkan oleh masing-masing kita. Ini semua sudah dalam petunjuknya kalam. Kalam yang Allah Ta'ala sudah dalam kalamnya. Wa 'alal ijmal anna Allah kamalan, dan secara global bahwa Allah Ta'ala sempurna yang tidak ada habisnya. Artinya Allah Ta'ala sempurna, tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Tidak butuh yang menyempurnakan, Allah tidak butuh. Jadi dengan orang beriman Allah lebih sempurna, enggak. Dengan orang itu pada kafir semua terus Allah jadi turun, enggak terpengaruh oleh iman dan kafirnya orang seorang. Iman tidak terpengaruh Allah dan naik pangkat, pada kafir tidak terpengaruh, enggak ada pengaruh. Ya, Allah Ta'ala sifatnya sempurna yang tidak ada habis. Qadim, yang menyempurnakan, tidak butuh kepada. Kalau makhluk semua sempurna, tapi butuh kepada yang menyempurnakan. Termasuk sifat sempurna adalah mendengar dan melihat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala mustaghnin an kulli syai'in an ujma kamalat wa'lam anna al-wujud binisbati al-sifat wallahu a'lam bis-shawab. Jadi dulu ya. Baru hukuman yang pertama, setelah menjelaskan hukum iman, nanti baru qadar wa syarika Allah, terus makna la ilaha illallah, kemudian baru menjelaskan syarat hukumnya sesuci, gitu ya. Jadi memang awalnya kita ini juga diawali dengan syahadat, namanya iman kepada Gusti wallahu a'lam bis-shawab. Jadi saya berdoa, ya Rabbana
الصالح والتابعين